Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran bahasa Arab pada episode ke-10. Kali ini kita akan kembali membahas tentang zakar dan muannas. Namun pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang zakar dan muannas. Pembagian-pembagian tentang zakar dan muannas, dan apakah itu yang termasuk dalam kelompok zakar dan apakah itu yang termasuk dalam golongan muannas. Harapan saya, tonton video ini dari awal sampai habis, pahami. Apabila ada kekurangan atau yang kurang jelas dalam video ini, silakan bertanya kepada saya langsung atau bertanya melalui komunikasi. Selamat menyaksikan. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib ayyuhal ikhwah. Pada pertemuan kali ini kita kembali akan membahas lebih dalam lagi masalah tentang muzakkar dan muannas untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada pelajaran sebelumnya juga sudah kita singgung masalah muzakkar dan muannas. Jadi untuk kali ini kita akan khusus membahas tentang muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan untuk jenis kelamin laki-laki. Muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan untuk jenis kelamin laki-laki. Jadi muzakkar adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan laki-laki. Sedangkan muannas adalah kata benda yang menunjukkan untuk jenis kelamin perempuan. Muannas adalah kata benda yang menunjukkan untuk jenis kelamin perempuan. Jadi muannas adalah yang berhubungan atau yang bersinggungan dengan perempuan. Selanjutnya muzakkar. Muzakkar terbagi dua. Muzakkar terbagi dua, yaitu satu, kelompok nama laki-laki, yaitu semua nama yang digunakan untuk laki-laki maka ia adalah laki-laki. Sekali lagi, semua nama yang digunakan untuk laki-laki maka ia adalah laki-laki. Contoh, Zaidun, Hamidun, Mahmudun, Muhammadun. Kedua, tidak diakhiri atau tidak berakhiran ta marbutoh. Apakah ta marbutoh itu? Ini adalah ta marbutoh, ta sanggul. Jadi semua kata yang tidak mengandung ta marbutoh atau tidak berakhiran ta marbutoh, maka hukum asalnya adalah muzakkar. Sekali lagi, semua kata yang tidak mengandung ta marbutoh atau tidak diakhiri ta marbutoh, maka hukum asalnya adalah muzakkar. Contohnya, zakiyun artinya cerdas, talibun artinya murid atau siswa. Contoh muzakkar yang lain adalah maktabun, qalamun, kitabun. Di sini dia tidak mengandung huruf atau tidak diakhiri atau berakhiran, tidak berakhiran ta marbutoh. Ta marbutoh. Tidak ada ta marbutoh di setiap kata ini. Maka dia digolongkan dalam kelompok muannas. Jadi dalam kelompok muzakkar. Jadi kelompok muzakkar yang pertama adalah nama laki-laki. Di sini nama laki-laki
ada Tolhah, ada Hamzah. Kenapa ada ta marbuthah di belakangnya? Sedangkan di sini disebutkan bahwasanya tidak diakhiri atau tidak berakhiran ta marbuthah adalah muzakkar. Sedangkan Tolhah dengan Hamzah berakhiran ta marbuthah masuk dalam kelompok muzakkar. Nah, di sini ada pengecualian. Setiap nama, ini dia, semua nama yang digunakan untuk laki-laki walaupun berakhiran ta marbuthah. Setiap nama yang digunakan untuk laki-laki walaupun dia berakhiran ta marbuthah tetap termasuk dalam kelompok atau dalam golongan muzakkar. Sekali lagi, semua nama laki-laki atau semua nama yang digunakan untuk laki-laki walaupun dia berakhiran ta marbuthah tetap termasuk dalam golongan atau kelompok muzakkar. Contohnya Tolhah berakhiran ta marbuthah, tetap dia termasuk muzakkar. Kenapa? Karena Tolhah adalah nama yang diperuntukkan atau digunakan untuk laki-laki. Hamzah berakhiran ta marbuthah, termasuk ke dalam muzakkar. Kenapa? Karena dia nama yang digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya kata yang dianggap tergolong laki-laki. Jadi kata yang dianggap tergolong laki-laki yaitu kata yang tidak berakhiran ta marbuthah. Contohnya masjidun, baitun, qalamun, kitabun, maktabun. Kata-kata atau kata benda yang tidak diakhiri ta marbuthah adalah merupakan dianggap golongan dari muzakkar atau isim muzakkar. Di sini selanjutnya kita akan masuk kepada muannas. Muannas adalah kata yang termasuk dalam kategori wanita. Muannas terbagi dua, yaitu satu, kelompok nama wanita atau kelompok nama perempuan, yaitu semua nama yang digunakan untuk perempuan atau untuk wanita, maka ia adalah muannas. Semua nama yang digunakan untuk wanita, maka ia adalah muannas, sekalipun tidak ada ta marbuthah di belakangnya atau tidak berakhiran ta marbuthah. Jadi setiap nama perempuan itu menggunakan ta marbuthah, dia adalah muannas. Pengecualian, ada nama perempuan yang tidak menggunakan ta marbuthah. Di sini ada contoh nama perempuan yang berakhiran menggunakan ta marbuthah. Aminah, Aminatu, tu di sini merupakan ta marbuthah. Aisyah adalah berakhiran ta marbuthah. Sudah jelas ini adalah nama wanita untuk muannas. Sedangkan ada nama lain, nama yang diperuntukkan untuk wanita tidak menggunakan ta marbuthah, tapi tetap dia termasuk dalam golongan muannas. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang diperuntukkan atau nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya Hindun, Hindun tidak berakhiran ta marbuthah. Zainabun, Zainabun, Zainab tidak berakhiran ta marbuthah, tapi tetap masuk ke dalam kelompok muannas. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang diperuntukkan atau nama yang digunakan untuk perempuan. Seperti halnya dengan muzakkar, nama laki-laki yang berakhiran ta marbuthah tetap termasuk dalam muzakkar karena memang nama tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk nama laki-laki. Ini adalah kebalikan daripada muzakkar. Tidak semua nama perempuan berakhiran ta marbuthah. Ada juga nama perempuan yang tidak memakai ta marbuthah atau tidak berakhiran ta marbuthah, tetap dia adalah muannas karena dia merupakan nama yang digunakan untuk perempuan. Selanjutnya ada kata yang kedua, ada kata yang dianggap muannas. Kata benda yang dianggap muannas, yaitu semua kata yang diakhiri ta marbuthah. Semua kata yang diakhiri atau yang berakhiran ta marbuthah
hukum asalnya adalah muannas. Contoh, qurrasatun, sabburatun, qalansuatun. Qurrasatun artinya buku tulis. Apakah buku tulis perempuan? Tidak ada jenis kelamin untuk buku tulis, tetapi karena dia berakhiran ta marbuthah, dia ada termasuk kata yang hukum asalnya adalah muannas. Kenapa? Karena dia berakhiran ta marbuthah. Juga sabburatun, papan tulis, tidak ada papan tulis laki-laki dan tidak ada papan tulis perempuan. Kenapa dia termasuk dalam golongan muannas? Karena dia berakhiran ta marbuthah. Setiap kata yang berakhiran ta marbuthah pada hukum asalnya adalah muannas. Begitu juga dengan qalansuatun artinya peci. Qalansuatun artinya peci. Jadi semua kata yang diakhiri atau yang berakhiran ta marbuthah hukum asalnya adalah muannas. Yang ketiga, anggota tubuh manusia yang berpasangan. Anggota tubuh manusia yang berpasangan. Ada ainun, mata berpasangan. Ada uzunun, telinga. Ada yadun, tangan. Ada rijlun, kaki. Jadi setiap anggota tubuh manusia yang berpasangan termasuk ke dalam golongan muannas. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada tugas. Seperti biasa, di akhir video ini kamu akan diberi tugas untuk dikerjakan. Di sini tugasnya ada dua. Yang pertama tentang muzakkar, yang kedua tentang muannas. Ada dua tugas. Yang pertama yaitu muzakkar. Tulislah 5 nama laki-laki yang menggunakan atau yang berakhiran ta marbuthah. Kemudian tulislah 10 nama benda muzakkar. Tulislah 10 nama benda muzakkar. Yang kedua, untuk muannas, tulislah 5 nama perempuan yang tidak diakhiri atau yang tidak berakhiran ta marbuthah. Tulislah 5 nama perempuan yang tidak berakhiran ta marbuthah. Selanjutnya tulislah 10 nama benda. Tulislah 10 nama benda muannas. Demikian perjumpaan kita pada kali ini. Silahkan kamu kerjakan tugasnya. Jangan lupa kerjakan di buku tulis. Tulis nama lengkap, kelas berapa dan kelas apa. Tanya apa yang belum kamu pahami, bisa langsung kepada saya dan bisa melalui wali kelasnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Demikian tadi telah sama-sama kita saksikan video pembelajaran bahasa Arab episode yang ke-10, yaitu tentang muzakkar dan muannas. Saya harap kamu semua dapat memahaminya dengan baik dan juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Jangan lupa kerjakan tugas di buku tulis. Tulis nama lengkapnya, kelasnya, nama kelasnya, dan episode yang keberapa. Sekali lagi saya ingatkan, apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas dari video ini, boleh bertanya kepada Ustaz langsung atau bertanya melalui kelasnya. Demikian, mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.